Halo sahabat FKIK, kali ini aku Maulidia akan mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan sedikit tips dan trik dari salah satu teman kita, mahasiswa keperawatan yang kemarin mendapatkan nilai tertinggi melalui jalur SNBP 2025. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifka Natalia, saya dari program studi D3 Keperawatan. Halo sahabat FKIK, kali ini dengan aku, Tata, ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan sedikit tips and trik dari teman kita mahasiswa kedokteran yang merupakan peraih nilai tertinggi dalam SNBP 2025. Halo Kak, boleh perkenalan dulu? Boleh Kak, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Putri dari Prodi Kedokteran Angkatan 2025. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih strategi terbaik Rifka agar nilai rapornya itu konsisten untuk SNBP? Ya, jadi teman-teman di SNBP itu biasanya menilai itu untuk seluruh mata pelajaran, tapi ada lebih spesifik. Contohnya kayak tren nilai itu harus naik terus, jangan sampai turun. Misalkan matematika nih dari nilai 85 naik ke 87 sampai ke 90 sampai seterusnya. Bukan malah turun dari 90 turun ke 85. Terus di teman-teman hindari nilai anjlok. Jadi jangan sampai mata pelajaran pilihanmu itu, misal kamu mau pilih kedokteran nih. Nah, kedokteran kan biasanya dia spesifik untuk mata pelajaran itu lebih ke biologi. Nah, jangan sampai nilai biologimu tuh anjlok. Gitu, teman-teman. Aku tuh yang pertama intinya kita tuh harus konsisten. Terus kita mempunyai schedule dan harus rajin belajar. Dan yang terakhir pasti doa. Bagi Rifka sendiri, kalau mata pelajaran apa sih yang paling berpengaruh dalam seleksi SNBP sesuai dengan jurusan pilihan dan seberapa penting prestasi non-akademik dalam SNBP? Nah, jadi teman-teman untuk setiap jurusan itu pasti beda-beda ya. Contohnya kayak kedokteran dan keperawatan itu kan lebih spesifik ke nilai biologi, kimia, dan masih banyak lagi yang spesifiknya itu lebih ke kesehatan. Mata pelajaran apa sih yang berpengaruh dalam SNBP? Mata pelajaran yang sangat berpengaruh untuk SNBP kedokteran itu yang pastinya biologi dan kimia, karena itu sangat menyangkut dengan ilmu kedokteran. Apakah ranking paralel di sekolah itu mempengaruhi peluang SNBP? Oh iya, sangat mempengaruhi peluang SNBP. Namun itu bukan penentu satu-satunya, karena biasanya ranking paralel itu digunakan sekolah untuk menentukan siapa yang eligible, berhak mendaftar. Tapi biasanya kalau misalkan sekolah itu akreditasinya A, biasanya peluangnya lebih besar gitu. Terus juga persaingan internal teman-teman di sistem SNBP, saingan pertamamu adalah teman satu sekolah. Jadi usahakan kuotanya itu harus lebih banyak agar peluangmu masuk ke jurusan yang kamu impikan itu bisa lebih besar. Oke, kemudian apakah ranking paralel di sekolah itu juga berpengaruh dalam SNBP? Ya, ranking paralel itu sangat berpengaruh karena 40% dari sekolah kita kan akan dipilih berdasarkan tingginya nilai. Oke. Bagaimana memilih program studi supaya peluang diterimanya itu lebih besar? Oke, tips dari aku bagaimana cara kita untuk memilih program studi agar bisa peluang diterimanya lebih besar. Yang pertama pasti kita harus mempertahankan nilai kita harus niat kita mau jurusan mana. Berarti kalau misalkan kita mau ke jurusan keperawatan atau kedokteran, berarti kita harus mempertahankan nilai yang seperti mata pelajaran biologi, kimia, matematika, kita harus mempertahankan nilai tersebut. Kemudian apa sih kesalahan umum yang banyak dilakukan sehingga tidak lolos dalam SNBP? Kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang itu biasanya dia itu tidak konsisten dari semester 1. Jadi nilainya naik turun. Itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi biasanya kesalahan umum itu biasanya karena terlalu ambisius teman-teman. Dimana misalkan contoh di kedokteran di FKIK nih, padahal nilai dia itu pas-pasan dan tidak ada alumni sekolah yang pernah masuk, tapi dia tetap ambisius untuk daftar ke universitas tersebut. Biasanya kayak gitu. Yang bikin gagal anak SNBP itu tidak diterima di universitas. Yang terakhir nih, bagaimana menjaga konsistensi nilai dari semester 1 hingga semester 5? Menjaga konsisten itu yang pasti kita harus rajin belajar, terus kita harus meningkatkan nilai dari semester 1 sampai 5, jangan sampai ada yang turun. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal pertama tadi, pertahankan nilai memang yang mata pelajaran tersebut mendukung banget untuk di jurusan pilihan kamu. Jangan sampai dari yang nilainya 90 turun ke 85, tapi usahakan dari 85 naik ke 90. Oke teman-teman, begitu tips and trik dari teman kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.
Ayo daftar SNBP tahun 2026 di Universitas Bangka Belitung.